Jadi bila Anda tidak membayar cicilan ataupun angsuran dari Kredit Pintar, maka Kredit Pintar akan secara resmi dan langsung akan memproses setiap debitur yang gagal bayar dengan salah satu pasal di KUHP, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat untuk kita bisa bersua lewat channel YouTube ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat, rezeki yang berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Abah akan bawakan salah satu tema yang cukup menarik. Kredit Pintar sudah melakukan tindakan dan proses hukum pidana lagi terhadap debiturnya gagal bayar dengan pasal yang satu ini, pasal pidana. Abah akan bawakan, Abah akan sampaikan, dan Abah akan kupas buat kalian semua agar kalian mengerti dan paham duduk perkaranya. Nah, sebelumnya Abah mohon support dan bantuan dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Nah, kawan-kawan yang mau diskusi, sharing, konsultasi, komunikasi dengan Abah, ya disediakan di grup WA ya. Di grup WA, hanya di grup WA bisa diskusinya. Nah, untuk masuk grup WA silakan Anda hubungi admin. Ini nomor adminnya, bukan nomor untuk konsultasi, diskusi, sharing, bukan. Hanya sebatas admin untuk bantu Anda masuk grup WA, dan grup WA ini berbayar. Nah, kalian bisa masuk grup WA VIP juga reguler. Yang VIP bedanya nih ya, Anda bisa bypass langsung, selain ngobrol di grup dengan Abah, di grup WA, juga bisa bypass ke nomor pribadi Abah langsung untuk nanya, ngobrol, dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, silakan join dan gabung di grup WA ini. Banyak hal yang bisa Anda dapatkan. Oke, nah, kawan-kawan Kredit Pintar, ya, ada yang mendapat informasi dari Kredit Pintar bahwa akan dilakukan proses hukum bila tidak melakukan pembayaran. Proses hukumnya pidana lagi. Dan ada pasalnya yang akan mereka kenakan. Ya, ini Abah bacakan dulu ya buat Anda. Ini dari Kredit Pintar ngakunya. Ya, ada logonya, ada tertulis juga PT Kredit Pintar dengan alamatnya. Surat penagihan lapangan, tidak ada nomornya nih, ada nomornya nih, lucu banget nomornya nih. TH 2026 RCR garing SCR 176 sekian garis miring 2026 ya. Ada nomor kop surat kayak gini ya. April 2026 ya, April ya, udah jauh banget, ini udah Juni nih, lupa ya bos untuk ngerubah. Yang terhormat Bapak Ibu nasabah yang terhormat, dengan surat ini kami beritahukan bahwa akan ada kunjungan penagihan untuk membantu penjemputan dana pelunasan sesuai dengan nominal yang tertera di aplikasi. Mohon kiranya untuk bisa diajak kerjasama dengan petugas kami di lapangan dengan nama-nama yang sudah kami cantumkan sebagai berikut. Nama Albertus Nainggolan, ID kolektor. Ada 2 nama Johan Sitorus, ID kolektor. 3 nama Antonio Situmorang, ID kolektor sekian-sekian. Surat tugas ini berlaku selama belum ada pelunasan pembayaran dan kesepakatan penyelesaian. Penagihan akan dilakukan 2 kali untuk lokasi penagihan. 1, alamat tempat tinggal sesuai KTP pengajuan. 2, alamat tempat kerja sesuai data yang dicantumkan. Note: untuk alamat tempat kerja, jika ada pemalsuan, pembohongan data, peminjaman akan ditindak sesuai pasal 378 KUHP. Ya. Nah, teman-teman semua dimanapun berada, kalian tentu pernah mengalami atau menjumpai, ya, mendapati terkait surat-surat seperti ini. Ya. Ini pasti bukan hanya didapati atau diterima oleh seseorang ya yang mengirimkan ke Abah nih ya. Di grup Abah rame. Kalau di grup Abah itu rame, di grup WA itu. Jadi mereka saling kirimkan ya pesan-pesan yang didapat dari si debt collector. Nanti kita akan bahas ya. Abah sediakan mentor soalnya di grup WA. Kita bahas semuanya, kita kupas ya. Nah, kita soroti masalah ini. Nggak ada kejelasan ya. Ya, ini betul tidaknya surat tugasnya untuk siapa, kepada siapa ditugaskan.
Ya, harusnya surat tugas itu tertuju kepada siapa mereka ditugaskan. Bukan kepada yang terhormat nasabah pinjaman online. Ya, harus tertera. Ya, ditugaskan untuk menagih debitur atas nama siapa, alamatnya di mana, nomor perjanjian kreditnya, nomor berapa. Harusnya seperti itu. Dan juga harusnya tertera juga ditugaskan untuk menagih dengan nilai nominal sekian yang sekarang tertunggak, ya. Seperti itu. Dan kalau kalian lihat, ya, ini yang menjadi pokok bahasan terkait pasal yang digunakan. Ya, kami akan menuntut Anda atau akan melaporkan Anda dengan pasal 378. Udah basi, Bos. Itu pasal lama tentang penipuan. Ya, ini pasal baru sudah ada, Bos. 378 udah tidak lagi dipakai. Ya, yang dipakai itu pasal 492 pengganti dari pasal 378 492 terkait masalah penipuan, ya. Jadi seseorang yang melakukan upaya-upaya ya tipu muslihat dengan membuat kebohongan, rangkaian kebohongan, nama palsu, kedudukan palsu dan lain sebagainya. Nah, ini pasal 492 yang baru. Kenapa kau cantumkan pasal 378? Aduh, ya Allah, ya. Ini yang terjadi, ya. Jadi bila Anda tidak membayar cicilan ataupun angsuran dari kredit pintar, maka kredit pintar akan secara resmi dan langsung akan memproses setiap debitur yang gagal bayar dengan salah satu pasal di KUHP, yaitu pasal 378. Tapi bohong. Mungkin si debt collector itu ya langsung ngomong nih dalam hatinya, ya. Rasain kau. Aku takut-takutin kau. Kau takut kan sekarang? Tapi debitur sudah paham. Debitur sudah pada ngerti. Debitur sudah cerdas sekarang. Apalagi yang sudah masuk di grup WA yang Abah asuh, ya. Karena Abah asuh di sana, ada juga di grup WA ini kan Abah sediakan para mentor. Ya, lawyer-lawyer Abah siapkan dan sediakan. Biar memberikan penguatan dan sekaligus pencerahan terkait masalah hukum, ya. Rasakan. Sekarang debt collector itu nggak bisa kayak dulu-dulu lagi. Sekarang banyak sekali konten-konten atau youtuber-youtuber ya baik itu di Instagram ya mereka mengedukasi, baik itu di TikTok atau di YouTube ya banyak sekali yang mengedukasi ya terkait penguatan mental. Nah, sekarang mereka ya para debt collector sebenarnya harusnya malu, harusnya mereka memperkaya diri dengan ilmu, dengan update wawasan, pengetahuan ya. Ya seperti ini. Pasal 378 nakut-nakutin ya, padahal sudah berganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya di pasal 492 terkait masalah penipuan ini. Nah, bagi kalian semua ya mendapati kiriman-kiriman pesan-pesan ya seperti ini, sudahlah, nggak perlu Anda takuti. Kalian itu harusnya sudah dalam kondisi kuat, ya kuat dalam berbagai macam situasi. Karena situasi gagal bayar di pinjaman online, memang itu adalah situasi yang kurang menguntungkan bagi kalian. Ada mentalnya yang lembek, menerima pesan ini langsung down. Tapi ada beberapa yang mentalnya sudah cukup kuat, menerima pesan ini cuma tersenyum dan ketawa saja. Ya, bagi kalian dimanapun berada, ya apapun yang kalian terima saat situasi gagal bayar, tolong difilter dulu. Tolong gunakan dulu akal dan logika kita. Gunakan dulu akal sehat kita. Apa yang mereka kirimkan itu belum tentu benar. Apa yang mereka kirimkan belum tentu betul. Karena mereka punya kesempatan hanya mengirimkan pesan melalui WA, melalui online, melalui SMS ataupun media lainnya. Ya. Nah, itu terkait masalah mereka akan proses. Kalian juga bisa melihat bahwa bila mana Anda tidak melakukan pembayaran, maka kami akan melakukan dua agenda kunjungan, yaitu ke rumah dan ke tempat Anda kerja. Kalau ke rumah, it's okay. Betul, ya. Karena mereka kalau tidak bisa atau tidak direspon pesan-pesannya, maka mereka datang ke rumah boleh dan dibolehkan. Ya. Tapi yang tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan, itu adalah opsi kedua mereka. Itu mendatangi tempat kerja. Tidak diperbolehkan. Tempat kerja bukanlah tempat untuk menagih ataupun ditagih.
Tempat kerja adalah tempat kerja, tempat di mana si debitur atau nasabah berusaha dan bukan tempat pilihan untuk ditagih. Karena ini juga yang berbicara POJK ya. Di POJK nomor 22 tahun 2023 sudah dijelaskan bahwa tempat kerja adalah bukan tempat untuk ditagih. Penagihan harus ke rumah debitur sesuai dengan domisili yang tercantum, sesuai dengan yang tercantum di APK, KTP-nya, bukan tempat kerja. Jadi Anda tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman receh seperti ini, ancaman-ancaman murahan seperti ini ya. Kawan-kawan semua, ini sudah cukup lah untuk mengedukasi kalian atas apa yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan Anda makin kuat, makin sehat. Itu saja yang ingin Abah sampaikan buat kalian. Untuk lebih cerahnya lagi, silakan join dan gabung di grup WA PMP, Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Banyak teman-teman semua sudah dipulihkan mentalnya, makin kuat, makin cerdas. Karena kita bukan gagal bayar secara sengaja, tapi kita gagal bayar karena keadaan. Kita menunda semuanya itu sampai semuanya pulih, sampai keuangan pulih, sampai benar-benar rezeki kita mantap kembali. Ya, itu saja yang ingin Abah sampaikan, dan mohon bantu feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai afirmasi positif buat kalian, sebagai penguat buat diri kalian, dan sebagai penyemangat buat Abah untuk membuat konten yang lebih edukatif lagi. Baik, sebelum kita akhiri, Abah tutup dengan doa video kali ini. Doa Abah pimpin, tundukkan kepala kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memiliki kekuasaan atas apapun yang ada di dunia ini, ya Allah, termasuk perkara-perkara hamba yang Engkau miliki, ya Allah. Engkau yang memiliki otoritas atas semua perkara kehidupan hamba, yang saat ini hamba sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan semua kewajiban pembayaran pinjaman online atau pinjaman daring, ya Allah. Semua ini memang bukan hamba sengaja, tapi hamba sudah terjebak dalam situasi yang tidak memungkinkan lagi untuk hamba membayarnya. Dengan apa hamba harus membayarnya? Dengan apa harus hamba mencicilnya? Hamba untuk makan aja sudah mulai kesulitan. Untuk membiayai anak saja sudah mulai kesulitan, ya Allah. Perbaiki semua kondisi hamba, ya Allah. Hamba sudah pasrah. Hamba pasrah apa yang akan Engkau berikan untuk hidup hamba. Apa yang Engkau akan tentukan arah hidup untuk hamba, ya Allah. Berikan hamba kekuatan lahir batin untuk dapat menghadapi semua penagihan-penagihan yang disertai dengan ancaman, dengan teror, ya Allah. Berikan hamba kemampuan untuk membuat hamba tidak lagi ada dalam rasa ketakutan, rasa malu yang berkepanjangan karena data-data disebar, data pribadi, hutang-hutang hamba sudah semua dikonsumsi oleh setiap orang, setiap teman kantor, teman-teman sekolah dan sebagainya, ya Allah. Ampuni hamba. Hamba ingin tobat, ya Allah, dan hamba ingin semuanya segera berlalu. Berikan hamba rezeki yang terbaik untuk menyelesaikannya, ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang sedang sakit, ya Allah, angkat sakit penyakitnya. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang bermasalah keuangannya, ya Allah, angkat semua beban hidupnya. Perbaiki kembali ekonomi dan keuangannya, ya Allah, ya Rabb. Untuk setiap keluarga yang saat ini juga sedang diuji keluarganya, bermasalah hubungan keluarganya, ya Allah. Mereka saat ini mungkin sedang emosi, ingin berpisah satu sama lain, ingin bercerai, ya Allah. Batalkan apapun yang ingin mereka lakukan untuk berpisah satu sama lain. Kembali utuhkan, harmoniskan, bahagiakan hubungan mereka, hubungan keluarga mereka, ikatan keluarga mereka, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Ampuni doa-doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi penguat buat kita semua. Doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ingin Abah sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata penyampaian-penyampaian dari lisan Abah yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan ya. Abah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa serta hilaf. Terima kasih. Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Ya, satu persembahan lagu dari grup WA Abah, komunitas grup Abah. Silakan nikmati. Semoga menjadi penyemangat buat kalian. Check it out.
Kami korban pinjaman online, bersatu dalam wadah PMP, pemulihan mental dan pikiran, demi menjaga kewarasan. Bukannya sengaja tak mau bayar, tapi memang belum sanggup bayar. Kami fokus ke masa depan, perbaiki ekonomi dan keluarga. Teror, ancaman dan intimidasi sudah biasa kami hadapi. Kini kami mengerti, kini kami pahami, dan tidak takut lagi. Bersama PMP kami bertekad menjaga pikiran tetap waras. Walau mereka keras, tapi kami memiliki mental yang berkelas. Teror, ancaman dan intimidasi sudah biasa kami hadapi. Kini kami mengerti, kini kami pahami, dan tidak takut lagi. Bersama PMP kami bertekad menjaga pikiran tetap waras. Walau mereka keras, tapi kami memiliki mental yang berkelas.